Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febianti, NPM 091058041914, jurusan Ilmu Administrasi Publik semester 6, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang. Mata kuliah Teori-Teori Administrasi. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang administrasi publik. Yang pertama, hakikat administrasi publik. Administrasi menurut pendapat A. Donser dapat diartikan sebagai arahan pemerintah, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoretik. Adapun tugas-tugas administrasi meliputi kegiatan mengidentifikasi kebutuhan, mendefinisikan dan mendefinisikan kembali serta menginterpretasi dan menggunakan tujuan organisasi sebagai tuntunan program dan pelayanan, mengamankan sumber daya keuangan, fasilitas, staf, dan berbagai bentuk dukungan lainnya. Administrasi publik menurut Chandler dan Plano adalah di mana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola atau manage keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Istilah dalam administrasi publik, yaitu istilah administrasi of public, menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator yang aktif dalam dan selalu berinisiatif dalam mengatur dan mengambil langkah dan prakarsa yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat, karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur oleh pemerintah. Selanjutnya, istilah administrasi for public menunjukkan suatu konteks yang lebih maju, yaitu pemerintah lebih berperan dalam mengemban misi pemberian pelayanan publik atau service provider. Dalam konteks ini diasumsikan bahwa pemerintah lebih responsif atau lebih tanggap terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat dan lebih mengetahui cara terbaik untuk memberi pelayanan publik. Selanjutnya, istilah administrasi by public merupakan suatu konsep yang sangat berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat, lebih mengutamakan kemandirian dan kemampuan masyarakat karena pemerintah memberi kesempatan untuk itu. Dalam hal ini, kegiatan pemerintah lebih mengarahkan kepada empowerment, yaitu pemerintah berupaya memfasilitasi masyarakat agar mampu mengatur hidupnya tanpa harus sepenuhnya tergantung terus-menerus kepada pemerintah. Beberapa makna penting yang harus diingat berkenaan dengan hakikat administrasi publik, yaitu bidang tersebut lebih berkaitan dengan dunia eksekutif, meskipun juga berkaitan dengan dunia yudikatif dan legislatif. Bidang tersebut berkenaan dengan formulasi dan implementasi kebijakan publik. Yang ketiga, bidang tersebut juga berkaitan dengan berbagai masalah manusiawi dan usaha kerja sama untuk mengemban tugas-tugas pemerintah. Meskipun di bidang tersebut berbeda dengan administrasi swasta, tetapi ia overlapping dengan administrasi swasta. Selanjutnya, bidang tersebut diarahkan untuk menghasilkan public goods dan service.
Yang selanjutnya, bidang ini memiliki dimensi teoritis dan praktis. Administrasi publik menurut C.T. Gottschall dilihat sebagai upaya menghasilkan integrated public governance di mana semua pihak yang terlibat dalam pemberian pelayanan publik diintegrasikan berdasarkan nilai legalitas, efisiensi dan efektivitas, keadilan, keterandalan, transparansi, keterlibatan, dan integritas agar dapat mencapai kehidupan yang lebih demokratis dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Cakupan atau ruang lingkup administrasi publik. Cakupan atau ruang lingkup administrasi publik sangat kompleks, tergantung dari perkembangan kebutuhan atau dinamika masalah yang dihadapi masyarakat. Salah satu cara untuk melihat cakupan material atau ruang publik administrasi publik dari suatu negara adalah dengan mengamati jenis lembaga-lembaga departemen atau kementerian dan non-departemen yang ada dalam suatu negara atau daerah. Unsur-unsur administrasi publik. Unsur-unsur atau selain perkembangan ilmu administrasi publik itu sendiri, berikut adalah: yang pertama, organisasi publik, yang pada prinsipnya berkenaan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi. Yang kedua, manajemen publik, yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi, program dan produktivitas, anggaran publik, dan manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, implementasi, yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintah, dan etika birokrasi. Selanjutnya, dimensi administrasi publik. Administrasi publik harus dilihat setidak-tidaknya dari 6 dimensi strategis sebagai berikut. Yang pertama, dimensi kebijakan. Yang kedua, dimensi struktur organisasi. Yang ketiga, dimensi manajemen. Yang keempat, dimensi etika. Kelima, dimensi lingkungan. Dan yang keenam, dimensi akuntabilitas kinerja. Baik, itulah tadi video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.